Bismillahirrahmanirrahim. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Tami Munama dari Program Studi Pendidikan Guru dan Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang interrelasi kebenaran Al-Quran dan iptek. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan. Baik, kita mulai. Yang pertama yaitu interrelasi kebenaran Al-Quran dan iptek. Interrelasi berasal dari dua kata, yaitu inter dan relasi. Inter adalah bentuk terikat di antara dua, sedangkan relasi adalah hubungan atau berhubungan. Jadi, interrelasi merupakan hubungan antar dua masalah yang terikat. Di dalam Al-Quran terdapat beratus-ratus ayat yang menyebutkan tentang ilmu dan pengetahuan. Di dalam sebagian besar ayat itu disebutkan kemuliaan dan ketinggian derajat ilmu. Berkat dorongan ayat-ayat tersebutlah ulama-ulama pada abad ke-8 dan ke-10 Masehi di Timur Tengah mampu mengembangkan ilmu-ilmu pengetahuan yang berlandaskan pada riset dengan cara mendengar, melihat, memperhatikan, merenungkan, memikirkan, dan mengimplementasikannya dalam bentuk alat-alat maupun metode yang berguna bagi kehidupan manusia. Nah, membahas hubungan antara Al-Quran dan ilmu pengetahuan bukan dinilai dari banyaknya atau tidaknya cabang-cabang ilmu pengetahuan yang dikandungnya. Tetapi yang lebih utama adalah melihat adakah Al-Quran atau jiwa ayat-ayatnya menghalangi ilmu pengetahuan atau mendorongnya. Karena kemajuan ilmu pengetahuan tidak hanya diukur melalui sumbangan yang diberikan kepada masyarakat atau kumpulan ide metode yang dikembangkannya, tetapi pada sekumpulan syarat-syarat psikologis dan sosial yang diwujudkannya, sehingga mempunyai pengaruh positif atau negatif terhadap kemajuan ilmu pengetahuan. Nah, selanjutnya yaitu bukti-bukti ilmiah kebenaran Al-Quran dalam bidang ilmu pengetahuan. Seperti yang telah dikemukakan bahwa salah satu pembuktian tentang kebenaran Al-Quran adalah ilmu pengetahuan dari berbagai disiplin yang telah diisyaratkan. Memang terbukti bahwa sekian banyak ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang hakikat ilmiah yang tidak dikenal pada masa turunannya, namun terbukti kebenarannya di tengah-tengah perkembangan ilmu. Nah, seperti teori tentang expanding universe atau kosmos yang mengembang, terkandung dalam surat yang ke-51 ayat ke-47. Selanjutnya, matahari adalah planet yang bercahaya, sedangkan bulan adalah pantulan dari cahaya matahari, terkandung dalam Quran surat ke-10 ayat 5. Kemudian ada pergerakan bumi mengelilingi matahari, gerakan lapisan-lapisan yang berasal dari perut bumi beserta bergeraknya gunung sama dengan pergerakan awan, terkandung dalam Quran surat ke-27 ayat 88. Zat hijau daun atau klorofil yang berperan dalam mengubah tenaga radiasi matahari menjadi tenaga kimia melalui proses fotosintesis sehingga menghasilkan energi, terkandung dalam surat ke-36 ayat 80. Bahkan istilah Al-Quran al-syajar al-akhdar, pohon yang hijau, justru lebih tepat dari istilah klorofil atau hijau daun, karena zat-zat tersebut bukan hanya terdapat dalam daun saja, tapi di semua bagian pohon, dahan, dan ranting yang warnanya hijau. Nah, selanjutnya yaitu yang kelima, bahwa manusia diciptakan dari sebagian kecil sperma pria dan yang setelah fertilisasi atau pembuahan berdempet di dinding rahim, terdapat pada Quran surat yang ke-86 ayat 6 dan Quran surat ke-7 ayat 96. Nah, adapun fakta-fakta lain tentang kebenaran Al-Quran. Yang pertama, bentuk bulat planet bumi.
Yang kedua, proses penciptaan hujan salju. Yang ketiga, fenomena berpasang-pasangan atas segala sesuatu. Yang keempat, orbit dan alam semesta yang berotasi. Yang kelima, gunung mencegah gempa bumi. Terus yang keenam, air laut tidak saling bercampur. Yang ketujuh, kegelapan gelombang di dasar lautan. Yang kedelapan, manfaat sidik jari. Yang kesembilan, penuntutan jenis kelamin bayi. Yang kesepuluh, bagian otak yang mengendalikan gerak kita. Yang kesebelas, yaitu reproduksi tumbuh-tumbuhan. Nah, Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam seringkali dirugikan dalam hal keterkaitannya dengan ilmu pengetahuan. Hal ini tentulah menjadi suatu tantangan tersendiri bagi umat Islam untuk menelaah lebih jauh kandungan dan isi dari kitabnya tersebut. Sebenarnya, bila kita telaah ayat-ayat dalam Al-Quran, keraguan akan keabsahan dan kualitas materi kitab ini bisa terjawab dengan mudah. Maka hanya orang-orang yang mengamati dan memperhatikan Al-Quran dengan cermatlah yang akan mendapatkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kebenaran Al-Quran pada setiap penemuan ilmiah yang diperoleh oleh manusia. Nah, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan, semoga ada manfaatnya. Billahi fisabilil haq, fasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.